Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pengumuman yang sangat mendadak sekali yang baru saja spawn di game One Piece Bond-Tiras. Dimana di sini kita dapat jadwal live streaming untuk puncak anniversary ya. Wow, cepet banget loh. Aku biasanya puncak Anif itu pertengahan Februari atau akhir Februari, tapi ini baru awal tanggal 5 loh, udah ngasih pengumuman live aja yang kedua. Oke, kita langsung lihat aja ya tanggal dia live streamingnya. Untuk gambar dari pengumuman live-nya itu biasa aja ya, pakai home screen-nya OPBR. Wih, tanggal 9 Februari, cepet banget. Berarti kalau misalnya dia streaming di tanggal 9, kemungkinan paling besar ekstrimnya akan nabrak hujan ya. Jadi di sini kemungkinan aja hujan ini bisa menjadi karakter ekstrim gratisan. Kenapa tak bilang hujan jadi ekstrim gratisan? Karena di sini untuk di bagian exchange code poinnya dia itu masih ada batas waktu sampai tanggal 27 Februari. Wow, kasihan banget hujannya, dan kasihan buat teman-teman yang udah gacha hujan pakai RD dan habis RD-nya itu apa ya, bisa dibilang ya kerugian sih yang sangat brutal ya. Bayangin kalian gacha 2000 RD dapat hujan. Oke, tapi sebentar lagi bakal rilis lagi nih karakter ekstrim. Nah, rugi nggak tuh? Padahal kalau misalnya kita gacha ekstrim baru, kemungkinan squad poinnya kita bisa tuker buat ngambil sih hujan. Tapi kalau kayak begini kan hitungannya rugi sih ya, bisa dibilang rugi sih. Bisa kalau dihitung-hitung 3000 atau 4000 RD itu bisa dapat IX baru plus hujan, bisa kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, buat teman-teman semoga kalian tabah ya. Oke, kita langsung aja ke bagian trailernya ya, di mana Bandot mengumumkan live streamingnya. Oke, langsung aja nih ya boy, kita lihat nih. Peggy 12. Peggy 12. Woi, gelo aura-auranya ya. Monkey Gak Kobe Ice Ball Ice Age Kujang. Woi, with that enter its climax itu final atau bisa dibilang puncak Enif ya. Wow. Nah, di sini kalian bisa perhatikan sesuatu ya di video trailer dari si Bandai. Nah, kalian lihat nih, pas habis animasinya hujan. Nah, di sini kan ada nih. Kalian lihat nih cuy. Nah, tuh di bawah. Di pojok di sini nih, kalian lihat itu adalah aura sebuah api. Dan ini sudah sangat menandakan banget bahwa itu adalah bocoran untuk next karakter yang akan rilis di OPBR. Warna teksnya aja udah kayak orange api loh ya. Itu ledakannya lagi ya. Ledakannya bro. Tuh lihat. Nah, itu api-api banget nggak sih? Iya nggak tuh?
Iya nggak tuh? Berarti dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kemungkinan ekstrimnya itu adalah Sabo ya. Kemungkinan ya. Karena di sini yang kita lihat, kita kedatangan karakter yang berhubungan dengan Sabo, yaitu Koala. Dimana di sini Koala itu dia karakter dari Revolution Army. Nih kalian bisa lihat ya. Salah kocak. Ini dia. Revolutionary Army. Jadi kemungkinan karakter yang bakal rilis juga akan dari sono. Karena yang kemarin kan Garp terus Kobe. Kenapa Garp habis itu Kobe? Karena di sana gelut dan animenya itu di waktu yang sama. Habis Kobe rilis Kujan. Nah, kenapa Kujan? Karena Garp, Kujan dan Kobe itu berada di satu skin. Nah, untuk yang di sini Koala dia satu skin sama siapa? Sama Sabo, cuy. Gak mungkin Ivankov ya. Gak mungkin banget. Mana ada Ivankov ngeluarin api, cuy. Dan di sini untuk medalnya si Koala juga, di sini dia itu membawa tag yaitu Egghead, Revolution Army dan Fishman Karate. Ini udah beda skin ya. Ini masuk ke skinnya Revolution Army. Jadi udah fix banget ya. Ini bakal menjadi next extreme, yaitu Sabo Flame Emperor. Oke, untuk karakternya udah pasti ya. Paling pasti si Sabo. Nah, di sini aku bakal bahas sedikit elemennya ya dan role-nya dulu. Alright. Jadi kita bakal bahas dari banner-banner yang ada. Nah, di sini itu kan kita udah sering tuh ketemu ekstrim dengan role-nya pasti berbeda. Yang pertama Blackbird Januari, kemudian yang kedua Shanks Attacker. Nah, turun lagi Oden Runner, habis itu Roger Attacker. Habis itu di 2022 ada Kaido. Terus ditemani Luffy sebagai attacker. Walaupun di sini Luffy dua role ya, attacker sama runner. Lanjut lagi Big Mom Defender, Kaido Runner, Zoro Attacker. Ini bener-bener full beda role ya. Walaupun di sini Big Mom dia bisa jadi runner. Lanjut lagi. Di sini ada Yamato dan Ace Attacker, Defender, Runner. Nah, kan kelihatan kan? Habis itu di Agustus Runner. Tapi di sini Rob Lucy double role ya. Dia bisa jadi Attacker. Jadi anggap aja di sini udah beda role. Nah, di sini nih. Yang pertama Garp. Garp itu adalah attacker. Lalu di sini yang kedua Kujan. Walaupun Kujan bisa jadi defender dan bisa jadi attacker. Nah, udah dua role nih, attacker dan defender. Berarti next karakter ekstrim adalah Sabo akan menjadi seorang runner. Yap, kayaknya dia bakal satu role ya, kayaknya sih. Karena biasanya di aneh puncak itu kayaknya kalau udah diambil double role dia itu ngambil satu role deh biasanya ya. Jadi kemungkinan di sini itu Sabo single role dan dia runner. Ya, dia runner. Untuk role-nya seperti itu. Dan untuk elemennya di sini kalau kita lihat dari alur elemen ya. Hujan itu elemennya hijau kan? Hijau. Terus si Garp elemennya hitam. Nah, di sini hujan kenapa elemennya hijau? Karena bertujuan untuk mengcounter si Garp yang warnanya hitam. Berarti next extreme biasanya akan mengcounter elemen ekstrim yang sebelumnya. Jadi di sini kalau kita ambil dari alur ekstrim OPBR, merah di counter hijau, tapi di sini kayaknya enggak deh. Biasanya yang kayak gini enggak, cuy. Nah, biasanya yang counter tuh kayak gini nih. Yang dua terakhir ya. Nah, di sini dua terakhir Kaido di counter Zoro, elemennya merah. Edward Newgate elemennya putih di counter Roger. Roger elemennya hitam. Nah, di sini berarti Kujan yang elemennya hijau akan di counter elemen merah. Nah, itu cuy. Merah. Next adalah Sabo runner elemen merah. Feelingku dia bakal merah. Kalau dia ngambil elemen putih, nih, kalau dia ngambil elemen putih ya,
hancur bro sama guard. No celah ya. Jangan sampai Sabo rilis elemennya putih ataupun hitam. Hitam kayaknya nggak mungkin. Kalau dia rilis warna hitam, habis dia sama Kujan. Kalau dia elemennya putih, habis sama guard. Jadi kemungkinan paling gampang elemennya merah. Oke, jadi di pembahasan kali ini Sabo runner elemennya merah. Oke, jadi gitu untuk prediksi dari aku ya. Lanjut lagi ke bagian skillnya nih. Kita bakal bahas skillnya mungkin sambil ditunjukin gambar-gambar videonya ya. Oke, untuk di bagian skillnya di sini Sabo bakal ngambil animasi atau skill di pertarungan dia ngelawan Im Sama dan para Gorosei. Dimana di sini Sabo itu datang dengan sangat epic ya. Ya, nih kalian bisa lihat Sabo itu habis dari luar ruangan. Dia lari dengan diselimuti badan api. Nah, ini kemungkinan bakal jadi jurus skill satunya Sabo, yaitu lari dengan badan diselimuti api dan diakhiri dengan tembakan, yaitu namanya Hike. Wah, gila ya. Nah, di sini dia itu bakal ngambil referensi dari runner yang namanya Roger Dark. Ya, seperti yang kita tahu, Roger Dark habis lari, dia itu kan diselimuti haki kan, habis itu diakhiri Kamusari. Nah, Sabo itu bakal seperti itu. Jadi nanti untuk si Sabo, skillnya itu bakal di hold down, kemudian di badannya bakal diselimuti api. Nah, selimut api tersebut itu bisa menjadi barrier. Nih, selimut api boy. Kenapa aku bilang selimut api itu bakal jadi barrier? Karena kalau misalnya dia ngambil desain larinya Roger tanpa ada shield, itu bakal sangat merugikan banget. Karena yang pertama dia dipukulin, terus dia kena efek buruk, terus dia langsung bisa mati. Nah, itu apa ya, sangat berbahaya di era sekarang bro, sangat berbahaya. Dan kemungkinan aja dia itu skillnya bakal mirip kayak Uta Halloween. Jadi dia pas lagi mode lari itu dia bakal mengsummon api, apinya itu bakal jadi barrier yang mungkin ngambil dari max api. Jadi kayak shield seperti ini. Mana dia shield? Nih, shield seperti ini. Di era sekarang untuk meta shield itu memang wajib banget karena untuk menghindari damage yang cukup mematikan. Ya nggak mungkin kan Sabo baru lari ngeluarin api terus dia mati kena Galaxy Impact, itu bakal sangat rugi banget. Jadi aku feeling dia bakal membawa yang namanya shield. Ya. Dan shieldnya itu diaktifkan itu bakal melindungi dia kan, ini api. Nah, di sini Sabo shieldnya itu bukan shield sembarangan. Kalian bisa ambil contoh dari Yamato Hybrid. Di sini Yamato Hybrid punya shield, di mana shieldnya itu jika dia diserang oleh musuh, dia bakal langsung memberikan efek yang namanya frostbite nih. Nah, jadi seperti itu. Untuk si Sabo, jika shieldnya dipukul, maka musuh langsung akan terkena yang namanya flame. Dan mungkin aja langsung ngedamage ke musuh, karena nggak mungkin shieldnya kayak shield si guard dipukul dah kelar gitu doang. Itu nggak bakal sangat seru sekali ya, karena di sini kita bisa lihat auranya Sabo dengan api nggak mungkin akan disia-siakan begitu saja. Dipukul kelar shield apinya tuh kayaknya nggak mungkin banget, tapi harus dia memberikan impact. Jadi untuk di bagian skill satunya Sabo seperti itu, lari, badan diselimuti api, bisa nge-reflect damage dengan api, habis itu diakhiri dengan pukulan terakhir yaitu Iken ya, seperti itu. Boom. Nah, itu untuk di bagian skill satunya. Lanjut lagi ke skill keduanya Sabo, dimana di sini namanya Otebisha. Otebisha ini ditembakkan saat Sabo mau nyerang si Im Sama ya. Otebisha. Tembakan Otebisha, bam, langsung dia ngincer si Im Sama yang jaraknya ya bisa dibilang jauh ya, tapi di sini Im Sama bisa nahan sih dengan gampang cuy.
tahan ya. Wih. Dan di sini Sabo cukup terkejut. Nah, di sini untuk skill Otebisha itu bisa jadi skill ketiga atau skill 2. Karena kalau misalnya kita lihat runner-runner zaman now itu skillnya 22 mulu. Aku sangat berharap sih Otebisha itu bakal menjadi skill ketiganya Sabo. Jadi dia setelah lari nembak Iken, nanti skillnya dia bakal berubah. Sama kayak si Garp. Jadi di sini si Garp itu kan stacking. Habis stacking dia bisa Galaxy Impact. Nah, untuk si Sabo kemungkinan dia habis lari skillnya bakal transform. Pas dia transform itu dia langsung bisa nyerang pakai Otebisha. Kemungkinan ya Otebisha ya. Semoga aja sih bener cuy. Atau enggak mungkin aja skill Otebisha skill 2 lah. Jadi boleh 2 skill nggak apa-apa. Dan damage-nya aku ngarep sih kalau bisa di era sekarang ya bisa apa sih? Ignore lah ya. Otebisha ini kalau kita lihat di meta sekarang ignore defense. Nah, itu yang paling penting di era sekarang. Ignore defense. Oke, jadi ini kemungkinan bisa jadi skill 2 atau skill 1. Aku ngarapnya sih skill 3 sih. Ya, skill 3. Biar skillnya banyak, bro. Dari dulu runner soalnya skillnya 2 mulu. Seriously, runner 2 mulu. Kecuali runnernya multi role kayak si Rob Lucy, skillnya jadi 4. Tapi kalau runner yang solo badannya biasanya skillnya 3 atau 2 lah ya, gitulah biar GG cuy. Lanjut lagi ke skill selanjutnya yang bakal mungkin dipakai oleh Sabo kalau dia jadi runner. Nah, kalau kita misalnya lihat dari runner-runner zaman now, dia kan nyabut tapi dia tidak dilindungi apapun. Contoh kayak di era sekarang yang nyabut itu dilindungin sama barrier ya. Kalau yang barrier itu Uta Halloween. Nih, kalian tahu kan labu biadab ini. Habis labu biadab itu ditaruh di flag, dia langsung melindungi si Uta agar Uta gampang nyabut flag. Nah, ini nih. Ini desain yang bakal Sabo pakai. Nah, dimana di sini kalian tahu kan skin dimana si Sabo mau disamperin sama para Gorosei. Di sini Sabo itu menciptakan yang namanya tembok. Nah ini cuy. Ini ya tembok ini yang bakal kemungkinan akan menjadi barrier saat Sabo cabut flag. Entah barrier ini akan diciptakan dengan skill atau pas Sabo langsung nyabut flag. Nah, kita ambil salah satu contoh nih ya, yang langsung aktif, yaitu Roger yang Dark. Nih, kalian tahu kan Roger Dark itu pas lagi nyabut flag, dia itu tiba-tiba punya efek yaitu damage area yang mid. Nih. Jadi pas dia diserang sama musuh ngeluarin haki, duar kayak gitu. Nah, terus untuk desain runner yang baru ya kayak Uta. Jadi bikin barrier, habis barriernya itu keluar, barriernya tersebut akan melindungi Uta untuk nyabut flag, yaitu Tricky. Jadi ada 2 desain yang mungkin bakal Sabo pakai. Nggak mungkin kan pakai barrier api lagi kan, nggak mungkin. Jadi aku ngarep sih ini tuh Sabo aktifin, duar gitu. Jadi nanti dia pas lagi mau nyabut, musuhnya yang mau nge-cancel itu bakal cukup kesulitan. Aku ngarepnya sih seperti itu. Jadi Sabo nyabut, ignore enemy boleh lah ya, ignore enemy. Terus dia nyiptain api dulu, habis itu musuhnya yang mau backup itu nggak bisa. Ini bakal mantep banget cuy. Nah, kalian bisa lihat di skill di karakter zaman bahula ya. Kalau kalian punya Sabo yang Stampede, kalian tahu Sabo Stampede? Di sini Sabo Stampede itu bisa bikin api yang barrier gitu, tapi apinya itu nggak bisa gini. Apinya itu nggak bisa ngalangin musuh yang mau lewat. Nih skillnya nih. Nih dia. Nah, jadi di bagian Fire Fast Flame Fence ini dia tuh bikin shield, tapi shieldnya orang-orang masih bisa lewat cuy. Nah, tapi orang-orang lewat dia kena flame. Kalau untuk di desain baru, aku ngarep banget sih apinya itu punya durasi yang melindungi Sabo kayak shield seperti itu. Kalau misalnya kita ngambil video ya sebentar.
Nah, ini aku ngambil dari gambar searching di YouTube ya. Di sini syukur banget thumbnailnya sesuai dengan apa yang aku harapkan. Jadi si Sabus Tempet ini di thumbnailnya 33 GOH, dia tuh kan bikin tembok. Nah, temboknya itu loh. Dia tuh bisa lewat musuhnya, tapi kena api doang. Nah, harapanku untuk Sabo yang versi ekstrim yang nanti bakal rilis di bagian skillnya yang ini, dia itu menghalangi musuh agar dia tidak bisa lewat. Nah, kalau kita lihat dari animenya kan di sini si Sabo itu harusnya sih dihancurin gitu apinya cuy, tapi nggak dilihatin ya, sorry banget cuy. Di video nggak ditunjukin sih apinya dihancurin. Jadi dia cuman bikin barrier biar musuhnya tertahan gitu loh cuy. Coba kita lihat. Apa di sini dibahas ya sama Sabo ya? Kayaknya nggak dibahas deh. Ya sih, kayaknya nggak dibahas. Ya aku ngarepnya sih apinya tersebut ngalangin cuy. Aku ngarep ya, semoga aja. Jadi gimana menurut kalian untuk skill-skill yang aku prediksi buat si Sabo? Aku prediksi sih ada 3 ya, seperti itu. Semoga si Sabo ini di tanggal 9 itu mantep, karena sebagai runner di era sekarang udah sangat sulit ya kalau ngambil desain-desain yang seperti sebelumnya, yaitu ya pakai shield, ya itu pakai haki. Nah itu udah susah cuy, apalagi cuman pakai redact damage. Aduh, digeprek gap langsung mati sih kalau di era-era nanti. So gitu aja untuk pembahasan kita kali ini. Sorry kalau kepanjangan, semoga kalian gak bosen ya dengerin aku ngoceh, yeping. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa lagi di next video dan di next reveal dari ekstrim terbaru kita, yaitu Sabo Reverie. Oke, sampai jumpa, bye bye.